Di balik hinaan mantan suami, mertua, dan pelakor, ada satu rahasia yang bisa mengubah segalanya, dan Nadia tahu kapan waktunya tiba. Suara denting sendok beradu dengan piring terdengar lirih di dapur sederhana itu. Nadia menatap panci sup ayam yang masih mengepulkan asap hangat. Ia sudah menyiapkan makan malam sejak 2 jam lalu, berharap suaminya, Raka, pulang tepat waktu, agar mereka bisa makan bersama. Sudah lama kebersamaan kecil itu jarang terjadi, namun jam dinding terus berdetak, jarum panjang sudah melewati angka 9 malam. Kursi di seberang meja makan tetap kosong. Nadia menarik napas panjang, menatap ponselnya yang sepi tanpa pesan masuk. "Kenapa belakangan ini selalu begini?" bisiknya lirih, sambil menggenggam sendok yang sudah dingin. Raka dulu bukan pria seperti ini. Dulu, ia hangat, penuh perhatian, selalu pulang tepat waktu meski lelah bekerja. Bahkan saat awal pernikahan, ia selalu berkata, "Nat, aku nggak butuh banyak hal di dunia ini. Selama ada kamu, aku sudah cukup." Kata-kata itu masih jelas diingat Nadia. Namun kini, semua seakan memudar, pintu depan akhirnya berderit terbuka. Nadia buru-buru bangkit, hatinya berdegup penuh harapan. "Raka, akhirnya pulang juga," ucapnya pelan, mencoba menyambut dengan senyum, namun lelaki itu masuk dengan wajah dingin. Jas kerjanya masih melekat, aroma parfum mahal bercampur asap rokok menyeruak. Tanpa melihat ke arah meja makan, ia langsung melepas dasi dan menjatuhkan diri ke sofa. "Kamu belum makan?" tanya Nadia, mencoba menghangatkan suasana. "Udah," jawabnya singkat, tanpa menoleh, senyum di wajah Nadia seketika pudar. "Sapayam, yang ay masak dengan penuh sentak kini hanya jadi hiasan meja." Hatinya terasa perih, tapi ia mencoba menahan. "Raka, belakangan kamu sering pulang malam. Ada banyak kerjaan, ya?" tanyanya hati-hati. Raka terdiam sejenak, lalu mendengus. "Ayah, kalau aku nggak kerja keras, kamu kira kita bisa hidup nyaman?" Nada suaranya tajam, membuat Nadia tercekat. Ayah hanya mengenggak pelan. Tapi di dalam hatinya, muncul keraguan. Benarkah semua ini karena pekerjaan? Atau ada alasan lain? Malam yang mengungkap rahasia beberapa hari kemudian, kecurigaan Nadia semakin kuat. Raka sering pulang larut malam dengan alasan lembur, tapi kemejanya beraroma parfum wanita. Teleponnya sering ia sembunyikan, layar ponsel selalu menghadap ke bawah. Suatu malam, Raka mengaku ada rapat penting di hotel. Nadia sempat ingin percaya, namun nalurinya sebagai seorang istri berkata lain. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri menyusul. Langkah kakinya gemetar ketika sampai di lobi hotel. Suasana ramai dengan musik jazz dari lounge. Nadia menoleh ke kanan, dan seketika tubuhnya membeku. Di sudut ruangan, Raka duduk berhadapan dengan seorang wanita muda. Wanita itu cantik, anggun, mengenakan gaun merah yang menonjolkan keindahannya. Tangan mereka saling bertaut di atas meja. Senyum bahagia terpancar jelas dari wajah Raka, senyum yang sudah lama tidak ia lihat ketika di rumah. Nadia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Air matanya menetes begitu saja. "Ia mundur perlahan, lalu berlari keluar hotel sebelum mereka sempat menyadari keberadaannya." Malam itu, Nadia menangis di kamarnya sendirian. Foto pernikahan mereka di dinding terasa seperti sebuah ironi. Janji setia yang dulu terucap kini hanya tinggal kata kosong. Pertengkaran besar keesokan harinya, Nadia memberanikan diri menanyakan hal itu. "Raka, siapa perempuan itu?" tanyanya. Dengan suara bergetar, Raka yang sedang menyalakan rokok menatapnya tajam. "Nad, jangan sok tahu. Jangan ikut campur urusan aku." "Jangan ikut campur? Aku istrimu, Rak. Aku punya hak tahu." Suara Nadia meninggi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Raka bangkit, menghentakkan rokoknya di asbak. "Kalau aku udah nggak bahagia sama kamu, kamu mau apa?" Nadia terdiam, dadanya terasa diremas. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hatinya. "Apa salahku, Raka? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik." "Aku, cukup," potong Raka. "Aku lelah sama kamu. Aku mau hidup sama Karin. Dia ngerti aku, dia bisa bikin aku bahagia. Kamu? Kamu cuma bikin aku jenuh." Nadia jatuh. Terduduk, tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Janji yang patah beberapa hari setelah pertengkaran itu, Raka benar-benar mengajukan gugatan cerai. Lebih menyakitkan lagi, mertua Nadia justru mendukung penuh keputusan itu. "Sudahlah, Nat," kata ibu mertua dengan nada merendahkan. "Kamu memang gak cocok sama Raka. Kamu itu terlalu sederhana, gak bisa ngikutin gaya hidup dia. Biar Raka sama Karin saja, lebih pantas."
Ucapan itu membuat Nadia semakin merasa kecil. Selama ini ia selalu berusaha membahagiakan keluarga. Tapi pada akhirnya, ia tetap dianggap rendah. Akhirnya, dengan hati remuk, Nadia menandatangani surat cerai. Tangannya bergetar, tinta pena menorehkan akhir dari cerita yang dulu ia kira abadi. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, kenangan-kenangan pernikahan bergulir di benaknya. Tawa, janji, mimpi bersama, semua hancur dalam sekejap, namun di balik luka itu, Nadia berjanji dalam hati, aku akan bertahan. Aku tidak akan selamanya dipandang rendah. Suatu hari nanti, mereka akan sadar siapa sebenarnya yang mereka hina. Dan ia tidak tahu, bahwa janji kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran yang menjejakkan semua orang. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Nadia. Ia duduk di ruang tamu kecil rumahnya, berhadapan dengan Raka yang tampak dingin dan kaku. Di meja ada setumpuk berkas, surat perceraian yang sudah disiapkan oleh pengacara keluarga Raka. Nadia menggenggam tangannya erat. Hatinya menolak, tapi pikirannya sudah lelah. Air mata yang sempat berhenti, kini kembali mengalir. Raka, apa ini benar-benar jalan terakhir buat kita? Suaranya lirih, bergetar. Raka menatapnya, tapi matanya kosong. Nat, jangan bikin semua ini lebih susah. Aku sudah ambil keputusan. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Aku sama Karin sekarang. Nama itu lagi, Karen. Wanita yang datang dan merebut semua kebahagiaannya. Nadia merasa dadanya perih, seakan dipukul berulang-ulang. Jadi semua janji kamu dulu? Semua kata-kata manis? Semuanya cuma omong kosong? Nadia mencoba menahan tangis, tapi suaranya pecah. Raka mendesah, lalu memalingkan wajah. Manusia, berubah, Nad. Jangan salahin aku kalau aku butuh yang lebih dari sekadar kesederhanaan kamu. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Sederhana. Seolah kesetiaannya, pengorbanannya, semua dianggap tidak berharga. Hinaan dari mertua belum cukup dengan luka dari suaminya. Ibu mertua Nadia, Bu Ratna, ikut campur dengan suara pedas. Nadia, kamu sadar diri saja. Kamu itu memang gak cocok sama Raka. Dari dulu mama sudah bilang, kamu gak selevel sama keluarga kita. Karin itu lebih pantas. Dia pintar, cantik, modern. Sementara kamu cuma perempuan biasa yang hidupnya pas-pasan. Bagaimana mau bikin Raka bahagia? Nadia tertegun. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Dari awal pernikahan, ia selalu berusaha menghormati mertua, melayani dengan tulus, bahkan menahan sakit hati saat diperlakukan dingin. Tapi kini, ia benar-benar diinjak harga dirinya. Bu, saya mencintai Raka. Saya sudah berusaha jadi istri yang baik, jawab Nadia dengan suara lirih, namun Bu Ratna hanya menatapnya sinis. Cinta saja tidak cukup. Kamu harus tahu diri. Sudah, tanda tangani saja kertas itu, lepaskan Raka. Biarkan dia hidup lebih baik dengan Karin. Air mata Nadia jatuh lagi. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Karin menampakkan diri seakan belum cukup menyakitkan. Bel pintu berbunyi. Saat pintu dibuka, sosok wanita dengan gaun elegan berdiri sambil tersenyum angkuh. Karen, permisi, katanya manis, tapi penuh kezambangan. Aku datang untuk menjemput Raka. Nadia terpaku. Rasanya ingin berteriak, ingin melempar apapun ke arah wanita itu. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Karin masuk dengan langkah percaya diri, lalu menggenggam tangan Raka di depan Nadia. Sayang, kita pulang ya. Kita harus lihat apartemen baru kita. Mama juga mau ikut kan? Katanya sambil melirik Bu Ratna. Nadia nyaris terjatuh. Apartemen? Jadi Raka benar-benar sudah menyiapkan kehidupan baru dengan Karin. Raka berdiri tanpa ragu, meraih tangan Karin. Ayah, ayo, aku sudah nggak ada urusan lagi di sini. Hari Nadia Henker berpingkeping. Lelaki yang dulu ayah sentai dengan sejenak jiwa, kini berdiri tegak di samping wanita lain, meninggalkannya tanpa penyesalan. Tanda tangan perpisahan dengan tangan gemetar, Nadia akhirnya meraih pulpen. Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia menatap sekali lagi nama Raka yang tertulis di dokumen itu. Lelaki yang dulu ia percaya sebagai belahan jiwa, kini sekra resmi melepaskan ikatan mereka dengan tarikan napas panjang, ia menandatangani surat cerai itu. Tinta hitam menggores kertas, menandai berakhirnya sebuah kisah. Raka menatap sekilas, lalu tersenyum tipis kepada Karin. Sudah selesai. Mereka bertiga, Raka, Karin, dan Bu Ratna, pergi meninggalkan rumah Nadia dengan wajah puas. Seolah mereka menang dalam sebuah permainan, sementara Nadia duduk sendirian di ruang tamu,
memeluk dirinya sendiri. Tangisnya pecah, menggema di ruangan. Sepi itu, luka yang membekas hari-hari setelah perceraian terasa berat. Nadia sering termenung, menatap cincin kawin yang kini ia simpan dalam kotak kecil. Ia masih bisa merasakan hangatnya janji pernikahan dulu, tapi sekaligus pedihnya pengkhianatan. Yang menghancurkan segalanya, tetangga mulai berbisik-bisik, berita perceraian menyebar. Beberapa menyalahkan Nadia, beberapa mengasihani, tapi semuanya membuatnya semakin terpuruk. Namun di tengah kesedihan itu, sebuah tekad kecil tumbuh. Aku boleh hancur sekarang, tapi aku tidak akan selamanya diinjak-injak. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan, aku bukan perempuan lima seperti yang mereka kira. Dan tanpa mereka tahu, apartemen mewah yang kini dibanggakan Raka dan Karin, sebenarnya bukan milik mereka. Itu adalah rahasia yang selama ini Nadia simpan rapat-rapat, rahasia yang suatu saat akan membuka mata semua orang. Hari-hari pertama setelah perceraian berjalan seperti mimpi buruk bagi Nadia. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa kini hanya menyisakan keheningan. Piring-piring makan yang biasanya ia tata dengan rapi tetap kosong. Kursi di meja makan seakan mengejeknya, kosong. Tanpa sosok Raka di seberang, Nadia mencoba mengalihkan diri dengan bekerja di butik kecil milik temannya. Ia tidak pernah malu untuk bekerja, meski hanya sekadar menjadi asisten yang membantu melipat pakaian dan melayani pembeli. Baginya, bekerja adalah cara untuk bertahan, namun di balik senyum tipis yang ia pasang setiap hari, luka hatinya masih berdarah, hinaan yang tak pernah usai suatu sore. Ketika Nadia hendak pulang dari butik, ia tak sengaja bertemu dengan Raka dan Karin di pusat perbelanjaan. Mereka tampak mesra, bergandengan tangan, mengenakan pakaian bermerek, wajah penuh tawa. Nadia sempat ingin menghindar, tapi suara itu memanggilnya dengan nada sinis. Nadia? Wah, ternyata masih berani jalan-jalan ke sini juga. Karin mendekat. Dengan tatapan penuh ejekan, Raka hanya berdiri di sampingnya, senyum mengejek terukir di bibirnya. Apa kabar? Masih kerja jadi asisten butik kecil itu? Karin melipat tangan di dada. Sementara aku dan Raka sekarang tinggal di apartemen. Miwa, rasanya beda banget ya. Nadia terdiam, dadanya sesak. Namun ia berusaha menahan air mata. Tidak semua orang butuh pamer kebahagiaan, jawab Nadia lirih, mencoba menjaga martabat. Raka tertawa pendek. ITU bikin pamer, Nad. Itu bukti kalau aku sudah ambil keputusan tepat. Kamu terlalu sederhana untuk ikut hidup dengan aku. Lihat Karin, dia lebih pantas, lebih selevel. Kata-kata itu menusuk tajam. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, beberapa bahkan berbisik-bisik. Nadia merasa seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berusaha melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun sebelum ia jauh, Karin menambahkan dengan suara keras agar terdengar orang lain. Kasihannya, hidupnya sekarang pasti susah. Kalau butuh bantuan, jangan malu-malu minta sama kita. Tawa mereka menggema, meninggalkan luka baru di hati Nadia. Media sosial, panggung kesombongan. Beberapa minggu kemudian, media sosial menjadi senjata baru bagi Raka dan Karin. Mereka sering mengunggah foto-foto di apartemen mewah, pose di balkon dengan pemandangan kota malam, makan malam romantis di ruang tamu luas, bahkan foto bersama Bu Ratna yang tampak sumringah. Keterangan foto-foto itu tak jarang menyindir. Akhirnya hidup dengan pasangan yang tepat. Nyaman tinggal di apartemen hasil kerja keras sendiri. Nadia membaca semuanya dengan hati getir. Ia tahu, apartemen itu sebenarnya miliknya. Tapi ia tetap diam, memilih menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Meski begitu, hinaan dari dunia luar semakin menyakitkan. Tetangga, kerabat jauh, bahkan teman lama mulai membandingkan. Aduh, Nat, kamu kalah telak ya. Raka makin sukses, sekarang tinggal di apartemen. Kamu gimana? Masih kerja di butik? Makanya, jangan terlalu sederhana. Lihat Karen, dia pintar memelai. Kalimat-kalimat itu menusuk. Nadia hanya bisa menunduk, menahan perasaan pahit yang kian menumpuk. Malam di apartemen kosong. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Nadia kembali ke apartemen kecil yang ia sewa sebagai tempat tinggal sementara. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya melayang ke apartemen mewah yang kini dipamerkan Raka dan Karin. Apartemen itu sebenarnya adalah warisan dari orang tuanya. Bertahun-tahun ia menyimpannya, tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia memilih hidup sederhana karena tak ingin harta membuatnya sombong. Kini, ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi simbol perjuangannya malah dipakai untuk merendahkannya. Air mata mengalir deras. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Namun di balik tangis itu,
sebuah tekad kembali tumbuh. Pairla Mereka Mengina. Suatu hari, kebenaran akan keluar dengan sendirinya. Dan saat hari itu tiba, mereka akan menunduk malu. Awal dari perubahan keesokan harinya, Nadia mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit. Ia tidak ingin lagi larut dalam kesedihan. Ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas online, memanfaatkan kemampuan menulis yang dulu sering ia abaikan. Pelan-pelan, penghasilannya cukup untuk membiayai hidup sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Meski hinaan masih datang silih berganti, Nadia belajar untuk menguatkan diri. Ia menyadari, harga dirinya tidak bisa ditentukan oleh orang lain, dan ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu adalah awal dari perjalanan menuju saat di mana semua orang yang merendahkannya akan terdiam, saat rahasia apartemen itu akhirnya terungkap. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kecil Nadia. Ia membuka matanya perlahan, lalu menatap ke sekeliling ruangan sederhana yang kini menjadi rumah sementaranya. Meski jauh dari kata mewah, Nadia mencoba bersyukur, setidaknya ia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, di sudut kamar, ada sebuah kotak besi kecil berwarna hitam. Kotak itu selalu ia simpan dengan hati-hati di bawah lemari. Di dalamnya, tersimpan kertas-kertas penting, dokumen yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Pagi itu, entah mengapa, Nadia memberanikan diri untuk membukanya. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan satu map berisi sertifikat kepemilikan. Matanya menatap lekat pada tulisan di bagian atas kertas itu, sertifikat hak milik apartemen. Air matanya menetes tanpa sadar. Jadi, ini yang mereka bangga-banggakan sekarang, bisiknya. Lirih, warisan dari orang tua apartemen itu bukan sekadar harta. Itu adalah peninggalan berharga dari almarhum ayahnya, seorang pengusaha properti yang dulu cukup sukses. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan amanah besar. Nadia, jangan biarkan harta membuatmu sombong. Gunakan dengan bijak, dan jangan pernah kehilangan nilai kesederhanaan. Itulah sebabnya Nadia memilih hidup biasa-biasa saja. Ia tidak pernah membanggakan apartemen itu kepada siapapun, bahkan kepada Raka sekalipun. Ia ingin rumah tangganya dibangun dengan cinta, bukan dengan kekayaan. Namun ironis, justru kesederhanaan itulah yang membuatnya dihina. Luka bertambah dalam Nadia menutup map itu dan menghela napas panjang. Ingatannya kembali pada momen saat Karin dengan sombong berkata di hadapannya, "Aku dan Raka tinggal di apartemen mewah sekarang. Hasil kerja keras kami, bukan seperti kamu." Kata-kata itu menusuk hingga ke tulang. Seandainya Karin tahu bahwa apartemen itu milik Nadia, mungkin wajahnya akan berubah seketika, namun Nadia masih diam. Ia menahan diri untuk tidak membongkar semuanya. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak lantang, tapi ada pula bagian yang menunggu waktu tepat. Konsultasi dengan pengacara suatu sore, Nadia memberanikan diri menemui seorang pengacara kepercayaan. Keluarga almarhum ayahnya, Pak Surya. Pak Surya terkejut ketika mendengar cerita Nadia. "Jadi, mantan suami dan selingkuhannya sekarang tinggal di apartemen milikmu?" Nadia menggenggak pelan. "Iya, Pak. Mereka menganggap apartemen itu hasil kerja keras Raka. Padahal semua dokumen jelas-jelas atas nama saya." Pak Surya menatap Nadia serius. "Kalau kamu mau, saya bisa ambil langkah hukum sekarang juga. Mereka jelas tidak berhak." "Neiman." Nadia menggeleng. "Belum, Pak. Saya ingin membiarkan dulu. Biarkan mereka merasa menang. Saya ingin lihat sampai sejauh apa kesombongan mereka." Pengacara itu menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi ingat, kapanpun kamu siap, saya akan mendukungmu." Menahan diri malam itu, Nadia kembali ke kamar. Ia menatap sertifikat apartemen yang kini ia simpan di atas meja. Tangannya menyentuh kertas itu dengan lembut. "Kalau aku buka sekarang, mungkin mereka akan langsung malu. Tapi, aku ingin mereka benar-benar merasakan akibat dari kesombongan mereka dulu." Nadia menutup mata. Dalam diam, ia mulai membayangkan hari itu, hari di mana ia berdiri tegak di hadapan mereka, dengan bukti tak terbantahkan di tangannya. Hari di mana semua hinaan berubah menjadi penyesalan, kesombongan yang terus tumbuh sementara itu, di apartemen. Mewah yang mereka banggakan, Raka dan Karen Terrace larut dalam gaya hidup glamour. Mereka mengadakan pesta kecil, mengundang teman-teman untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Bu Ratna, Ibu Raka, juga ikut senang. Ia sering mengunggah foto di media sosial, menuliskan caption, "Bangga sekali punya anak sukses. Apartemen ini bukti nyata kerja keras keluarga kami." Nadia melihat postingan itu dengan perasaan getir. Tapi alih-alih marah, ia hanya tersenyum.
Tipis, teruslah sombong, teruslah menghina. Aku akan menunggu sampai waktunya tiba. Benih kekuatan meski hatinya masih sering sakit, Nadia mulai menemukan kekuatan baru dari rahasia yang ia miliki. Ia tahu, suatu saat nanti, ia bisa membalik keadaan. Ia mulai menabung, memperkuat diri dengan bekerja lebih giat. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai mantan istri yang ditinggalkan. Ia ingin dikenal sebagai wanita yang bisa berdiri sendiri. Di depan cermin, Nadia menatap dirinya sendiri. Wajahnya memang lelah, tapi matanya mulai memancarkan sesuatu yang berbeda, keteguhan. Aku mungkin pernah jatuh, tapi aku tidak akan selamanya diinjak. Waktuku akan datang. Dan tanpa ia sadari, waktunya semakin dekat. Sabtu sore itu, udara kota terasa lebih ramai dari biasanya. Di sebuah gedung pertemuan elegan, diadakan acara reuni alumni kampus. Nadia sempat ragu untuk datang, namun dorongan dari sahabatnya, Rani, membuat ia akhirnya melangkahkan kaki. Kalau kamu tidak datang, mereka akan pikir kamu takut bertemu. Ingat, Nat, kamu tidak salah apa-apa, ucap Rani tegas sambil menggenggam tangan sahabatnya. Nadia menarik napas panjang. Baiklah, aku akan datang. Tapi kalau aku tidak kuat, janji. Kamu tidak akan meninggalkan aku sendirian. Rani tersenyum. Selalu. Suasana reuni gedung pertemuan dipenuhi suara musik lembut dan tawa para alumni yang saling bernostalgia. Banyak yang terkejut melihat kehadiran Nadia. Itu Nadia? Lama banget nggak kelihatan. Wah, masih cantik aja. Nadia berusaha tersenyum, meski hatinya gugup. Ia memilih duduk di pojok ruangan, berusaha tidak terlalu mencolok. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Kehadiran yang mengusik pintu gedung terbuka. Semua kepala menoleh ketika sepasang tamu memasuki ruangan dengan penuh percaya diri, Raka dan Karin. Raka memakai jas biru tua, wajahnya penuh percaya diri. Karin tampil menawan dengan gaun merah elegan, melingkarkan tangannya di lengan Raka, bisik-bisik. Langsung terdengar di antara para tamu, "Itu kan Raka? Sama siapa tuh?" "Bukan Nadia, ya? Kayaknya istrinya yang baru." "Ceka, ceka, ceka, cepat banget ya dia ganti." Nadia merasakan tatapan-tatapan iba dan kasihan dari orang-orang. Hatinya bergetar, tapi ia mencoba tetap tegar. Pertemuan tak terduga dan akhirnya, seperti yang ia takutkan, Raka melihatnya. Lelaki itu tersenyum miring lalu menghampiri. Karin mengikuti dengan senyum sinis. "Lama tidak bertemu, Nat, sapa?" Raka dengan nada seakan-akan mereka masih baik-baik saja. Nadia menatapnya sebentar, lalu mengangguk dingin. "Ya, lama." Karin menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, lalu berkata dengan suara cukup keras agar orang sekitar mendengar. "Kebetulan sekali ya kita ketemu di sini." "Oh iya, terima kasih loh, Nat. Karena kamu, aku bisa merasakan tinggal di apartemen mewah bersama Raka. Tempatnya nyaman sekali." Beberapa orang yang mendengar terbelalak kaget. Ada yang menutup mulut menahan komentar. Nadia tersenyum kecil, meski hatinya perih. Ia menahan diri. Senang mendengarnya, jawabnya singkat, luka yang dibuka lagi setelah pasangan itu pergi ke meja lain. Rani langsung memegang tangan Nadia erat-erat. "Nad, kamu kuat? Mereka keterlaluan banget tadi." Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku baik-baik saja, aku sudah terbiasa." Tapi tetap saja, sakit rasanya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setiap kata yang keluar dari mulut Karin tadi seperti pisau yang kembali mengiris luka lama. Bisikan teman lama tak lama kemudian, seorang teman lama bernama Dimas mendekati Nadia. Ia adalah salah satu sahabat seangkatan mereka di kampus dulu. "Nat, aku dengar sedikit tadi. Jadi mereka tinggal di apartemen itu?" tanya Dimas hati-hati. Nadia hanya mengangguk pelan. Dimas menghela napas. "Aku masih ingat, apartemen itu kan dulu hadiah dari almarhum ayahmu. Aku saksi, waktu beliau masih hidup, beliau bangga banget sama kamu." Ucapan itu membuat Nadia tercekat. Ia hampir lupa bahwa ada orang-orang yang tahu kebenaran ini. Rani langsung menatap Nadia dengan tatapan penuh arti. "Nat, sepertinya saatnya kamu berhenti diam." Tekad yang muncul malam semakin larut, namun kata-kata Rani dan Dimas terus bergema di kepala Nadia. "Sepertinya saatnya kamu berhenti diam." Nadia menatap ke arah Raka dan Karin yang sedang tertawa keras di tengah kerumunan, seakan dunia hanya milik mereka. Di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh semakin kuat. "Aku tidak akan membongkar semuanya di sini, tapi hari itu pasti datang. Hari di mana semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya selama ini berkorban." Beberapa minggu setelah reuni, Nadia mulai merasakan perubahan dalam dirinya.
Luka hati yang dulu terus membuatnya lemah kini mulai berubah menjadi tekad yang membara. Ia tidak lagi hanya menjadi korban hinaan. Kini ia mulai merancang strategi untuk membalik keadaan. Di rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggalnya, Nadia menyalakan laptop. Di mejanya, tertata rapi dokumen-dokumen kepemilikan apartemen, catatan hinaan, dan bukti-bukti perilaku Raka serta Karin yang merendahkan. Sekarang, saatnya aku memikirkan langkah selanjutnya, bisiknya pada diri sendiri. Kesombongan Raka dan Karin di sisi lain kota. Raka dan Karin tetap tenggelam dalam gaya hidup mewah mereka. Mereka mengundang teman-teman ke apartemen, mengadakan pesta kecil, dan memamerkan kekayaan yang mereka klaim sebagai hasil kerja keras sendiri. Lihat ini, Nat, kata Karin sambil tersenyum sinis saat mengunggah foto mereka di balkon apartemen. Sekarang kita sudah benar-benar hidup di level yang berbeda. Raka menepuk punggungnya, tersenyum penuh percaya diri. Iya, Nat, mereka pasti iri melihat kita sekarang. Tak seorang pun tahu, apartemen itu sebenarnya adalah milik Nadia. Setiap pameran kemewahan mereka tanpa sadar memperkuat tekad Nadia. Untuk membalas secara elegan, mengumpulkan bukti Nadia mulai mengumpulkan semua bukti yang bisa menjadi senjata kuatnya. Foto-foto apartemen lama, surat-surat kepemilikan, hingga bukti digital yang menunjukkan bahwa apartemen itu tetap atas namanya. Ia juga menulis jurnal pribadi tentang setiap hinaan dan perilaku kasar mantan suami, mertua, serta Karin. Ia sadar, jika suatu saat ingin membuka semuanya, ia harus siap secara hukum dan emosional. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalau aku melakukan ini dengan terburu-buru, bisa jadi sia-sia. Aku harus sabar dan strategis, Nadia bergumam sambil menatap dokumen-dokumen itu. Pertemuan yang tak terduga suatu sore, saat Nadia pergi ke kafe untuk bekerja menulis, ia bertemu Dimas, sahabat lama dari reuni. Nat, aku dengar mereka semakin sombong. Mereka bahkan mulai mengatur acara pesta lagi di apartemen, kata Dimas serius. Nadia mengangguk. Aku tahu. Mereka tidak tahu, tapi setiap kesombongan mereka justru membuatku semakin kuat. Dimas tersenyum. Aku yakin kamu bisa. Tapi jangan terlalu cepat bertindak. Biarkan mereka merasa menang, tapi kamu yang akan memegang kendali di akhir. Nadia tersenyum tipis, melihat api tekad di matanya sendiri. Aku sudah siap menunggu. Saat yang tepat pasti akan datang. Tanda-tanda kesombongan yang melampaui batas beberapa hari kemudian, Nadia melihat postingan media sosial Raka dan Karin. Mereka mengunggah foto pesta besar di apartemen dengan caption, Menyambangkan diri, tidak ada yang lebih nikmat daripada hidup di level yang tinggi. Nikmati setiap detik, karena ini adalah hasil kerja keras kami. Setiap kata itu menusuk hati Nadia, tapi alih-alih membuatnya patah, kata-kata itu justru memicu api di dalam dirinya. Biarkan mereka sombong. Suatu hari, mereka akan menyesal. Tidak pernah menghargai apa yang seharusnya mereka hormati. Nadia berbisik pada diri sendiri, benih balas dendam malam itu. Nadia duduk di kamar, menatap langit-langit. Ia membayangkan hari ketika semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya berjuang dan siapa yang hanya pura-pura menang. Ia mulai menyusun rencana, tidak hanya tentang kepemilikan apartemen, tapi juga bagaimana cara mengungkap kebenaran dengan elegan, agar semua hinaan yang ia terima selama ini berubah menjadi kekaguman dan penyesalan bagi Raka, Karin, dan Bu Ratna. Ini bukan soal kebencian, ini soal keadilan dan kebenaran, pikirnya, dan dari titik itu, Nadia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Luka lama tidak lagi membuatnya lemah. Sebaliknya, api di dalam hatinya membara, siap untuk mengubah semuanya. Beberapa minggu setelah tekadnya membara, Nadia memulai langkah nyata. Ia mulai dari hal-hal kecil, membuat catatan detail tentang setiap perilaku Raka, Karin, dan Bu Ratna, menyimpan bukti digital dan dokumen kepemilikan apartemen, hingga merekam setiap komentar sombong yang mereka unggah di media sosial. Ia sadar, setiap bukti yang dikumpulkan akan menjadi senjata yang tak terbantahkan saat waktunya tiba. Pertemuan rahasia dengan pengacara suatu sore, Nadia menemui Pak Surya, pengacara kepercayaannya. Ia membawa semua dokumen kepemilikan apartemen serta catatan pribadinya. Pak Surya, aku ingin mulai melangkah. Tapi bukan sekarang untuk menyerang mereka langsung. Aku ingin mempersiapkan semuanya secara rapi, kata Nadia. Pak Surya mengangguk. Bagus, Nadia. Kamu bijaksana. Kesabaranmu akan menjadi kekuatan. Saat waktunya tiba, bukti yang rapi akan membuat mereka tidak bisa membantah. Nadia tersenyum tipis. Aku ingin mereka menyesal, tapi aku ingin caranya elegan. Tanpa teriak, tanpa hinaan.
Panggung media sosial sebagai senjata. Nadia mulai menggunakan media sosial dengan strategi cerdik. Ia membuat akun baru yang bersifat publik tapi anonim, membagikan konten inspiratif tentang kesederhanaan, kerja keras, dan kemandirian. Tanpa menyebut nama siapapun, ia sering membagikan kisah, orang yang meremehkan dan sombong akan tersingkap. Pada waktunya, beberapa postingan mulai menjadi viral, mendapat banyak komentar positif. Orang-orang mulai melihat Nadia bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai sosok wanita kuat yang bisa bertahan dari segala hinaan. Kesombongan Raka makin tampak di sisi lain. Raka dan Karin semakin larut dalam gaya hidup glamor mereka. Setiap pesta, setiap unggahan, semakin memperlihatkan kesombongan mereka. Karin, tanpa sadar, mulai membocorkan informasi yang seharusnya menjadi rahasia, mengunggah video apartemen dan menyebutnya sebagai hasil kerja keras kami. Nadia, yang melihat unggahan itu, tersenyum kecil. Setiap langkah mereka justru menambah bukti kuat bahwa apartemen itu miliknya, dan kesombongan mereka akan menjadi bahan balasannya. Langkah pertama Nadia dimulai dengan menghubungi beberapa teman lama yang mengetahui sejarah apartemen dan perjuangannya. Mereka diminta bersaksi jika suatu saat kebenaran harus diungkap. Selain itu, Nadia mulai meneliti peluang hukum yang bisa membalikkan keadaan. Ia menyiapkan dokumen-dokumen kepemilikan apartemen, kontrak yang sah, dan bukti komunikasi dengan pengacara. Ia juga mencatat setiap hinaan yang ia terima secara sistematis. Semua ini untuk satu tujuan: saat waktunya tiba, tidak ada celah bagi Raka, Karin, atau Bu Ratna untuk menyangkal ketenangan di tengah api malam itu. Nadia duduk di balkon apartemennya yang sederhana, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasa damai, meski api tekadnya terus membara. Biarkan mereka sombong, biarkan mereka merasa menang sekarang. Saat waktunya tiba, semua akan berubah, bisiknya. Di dalam hatinya, Nadia tahu bahwa langkah-langkah kecilnya saat ini akan menjadi fondasi untuk kemenangan besar nanti. Ia tidak lagi menjadi korban hinaan, ia menjadi wanita yang merencanakan pembalasan dengan elegan, penuh perhitungan, dan pasti berhasil. Pagi itu, Nadia membuka laptopnya dengan wajah tenang. Setelah berminggu-minggu merencanakan langkah, hari ini adalah saat pertama eksekusi strategi balas dendamnya. Ia menatap dokumen kepemilikan apartemen yang sudah disiapkan bersama Pak Surya, pengacara kepercayaannya. Semua bukti sudah lengkap, sertifikat, kontrak, dokumen lama, hingga bukti komunikasi digital yang menunjukkan bahwa Raka dan Karin tinggal di apartemen miliknya secara tidak sah. Saatnya mereka merasakan akibat dari kesombongan mereka, bisiknya pelan. Pertama, langkah hukum. Nadia menghubungi Pak Surya dan memberikan instruksi untuk mengirimkan somasi resmi kepada Raka dan Karin. Dalam somasi itu, disebutkan dengan tegas bahwa apartemen tersebut adalah milik Nadia dan mereka tinggal di sana tanpa izin. Pak Surya memperingatkan, mereka mungkin akan kaget dan marah. Tapi ini baru langkah awal. Jangan terburu-buru membuka semuanya di depan umum. Biarkan hukum bekerja. Nadia mengangguk. Aku mengerti. Biarkan mereka merasa menang dulu. Saat waktunya tiba, semua akan berubah. Kedua, media sosial sebagai alat tekanan. Selain langkah hukum, Nadia merancang strategi media sosial. Ia mengunggah konten inspiratif tentang kesederhanaan, kerja keras, dan bagaimana orang sombong sering menipu diri sendiri. Karin dan Raka, seperti biasa, tidak menyadari bahwa setiap unggahan Nadia mengandung pesan tersirat tentang kesombongan mereka sendiri. Orang-orang mulai membandingkan gaya hidup mereka dengan nilai yang Nadia tunjukkan: kesabaran, ketekunan, dan integritas. Pertemuan yang mengejutkan malamnya, Nadia diundang untuk menghadiri acara komunitas alumni lain. Tanpa sengaja, Raka dan Karin hadir juga. Karin tersenyum sinis saat melihat Nadia. Lagi di sini juga, Nad? Masih hidup sederhana ya? Raka menepuk bahu Karin, tersenyum mengejek. Iya, lihat Nat, hidup sederhana itu memang menenangkan. Tapi lihat kita sekarang, jauh lebih nyaman, bukan? Nadia menatap mereka dingin, tapi di dalam hatinya, tekadnya menguat. Ia tahu, saat ini ia sedang mempersiapkan semua bukti dan saksi untuk membuat mereka benar-benar tersentak. Tekanan elegan. Hari berikutnya, Nadia mulai menghubungi beberapa teman lama yang mengetahui sejarah apartemen. Mereka diminta bersiap menjadi saksi jika somasi berlanjut ke proses hukum. Beberapa unggahan media sosial Raka dan Karin mulai berubah nada setelah somasi diterima, tapi mereka masih menolak percaya. Mereka yakin apartemen itu milik mereka, karena merasa sudah tinggal di sana lama. Padahal, setiap langkah mereka justru menambah bukti kuat bagi Nadia.
kepuasan yang mulai tumbuh di kamar apartemennya yang sederhana. Nadia menatap lampu-lampu kota malam. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Biarkan mereka merasa menang sekarang, tapi sebentar lagi, semua kesombongan mereka akan runtuh, kata Nadia dalam hati. Ia merasakan kepuasan yang berbeda, bukan kepuasan karena membalas dengan kemarahan, tapi karena strategi yang terencana, elegan, dan pasti berhasil. Luka lama kini mulai berubah menjadi kekuatan yang nyata. Pagi itu, Nadia duduk di meja makan apartemen sederhananya, menatap dokumen-dokumen yang telah disiapkannya bersama Pak Surya. Hatinya tenang, tapi penuh antisipasi. Hari ini, bukti-bukti yang dikumpulkan selama berbulan-bulan akan mulai menimbulkan efek nyata. Somasi membuat geger beberapa jam setelah somasi dikirim. Raka menerima email resmi dari pengacara Nadia. Awalnya, ia mengira ini sekadar ancaman kosong. Tapi saat membaca dokumen dengan teliti, wajahnya berubah pucat. Karin, yang duduk di sampingnya, ikut membaca. Mata mereka saling bertukar pandang, dan untuk pertama kalinya, kesombongan mereka mulai goyah. Bagaimana mungkin? Apartemen ini miliknya Nat, gumam Raka. Tidak percaya, Karin menelan ludah. Tidak, ini pasti salah. Aku yakin ini salah. Namun bukti-bukti digital, dokumen resmi kepemilikan, dan catatan saksi membuat mereka tidak punya alasan untuk menyangkal publik. Mulai menyadari di media sosial, unggahan Nadia yang bersifat inspiratif mulai mendapat sorotan baru. Banyak orang mulai menyoroti unggahan yang secara tersirat menyinggung kesombongan mereka. Komentar positif mengalir, aku baru sadar, ternyata orang sederhana itu bisa lebih kuat dari yang terlihat. Kesabaran Nadia benar-benar padat. Dikanto, mereka yang sombong pasti kelakakan tersentak. Raka dan Karin mulai panik, menyadari bahwa citra mewah mereka kini mulai diragukan banyak orang. Konfrontasi langsung hari berikutnya, Nadia menghadiri pertemuan resmi untuk membahas apartemen. Raka dan Karin hadir, tampak gugup dan cemas. Pak Surya berdiri di samping Nadia, menyampaikan semua fakta secara profesional dan jelas, berdasarkan dokumen kepemilikan, sertifikat, dan bukti sah yang ada. Apartemen ini secara hukum adalah milik Nadia, tegas Pak Surya. Karin menunduk, wajah memerah, sementara Raka menatap Nadia dengan perasaan malu yang mendalam. Semua tamu di ruangan menatap mereka, menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bu Ratna terkejut. Bu Ratna, yang biasanya paling sombong, terdiam. Ia tidak menyangka bahwa apartemen yang selama ini dibanggakan sebagai milik Raka ternyata bukan miliknya. Ini tidak mungkin, gumamnya, suaranya gemetar. Nadia menatap mereka dengan tenang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Selama ini, aku diam bukan karena kalah. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membuktikan kebenaran. Kemenangan elegan Nadia ketika semua bukti sudah dibuka. Raka, Karin, dan Bu Ratna merasa malu dan terpukul. Mereka tersadar bahwa hinaan yang mereka lemparkan selama ini kini berbalik terhadap mereka sendiri. Nadia tidak menjerit, tidak memaki. Ia berdiri tegak, menunjukkan kekuatan dan martabat yang selama ini mereka abaikan. Orang-orang di sekitar memberi tepuk tangan ringan, menghormati keberanian dan keteguhan Nadia. Di dalam hatinya, Nadia merasa lega. Luka lama telah berubah menjadi kemenangan elegan. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan dan kesabaran bisa lebih kuat daripada kesombongan. Dan Henon. Pagi itu, udara apartemen Nadia terasa berbeda. Sejak kabar resmi tentang kepemilikan apartemen tersebar, ia merasakan ketenangan dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka, Karin, dan Bu Ratna kini menghadapi kenyataan pahit. Apartemen yang selama ini mereka anggap sebagai simbol kemenangan ternyata milik Nadia. Semua hinaan dan ejekan yang mereka lontarkan kini berubah menjadi penyesalan yang dalam. Kemenangan yang elegan. Nadia duduk di ruang tamunya yang sederhana. Menatap apartemen yang dulunya ia anggap biasa, tapi kini terasa penuh makna. Ia tidak menjadi tahu menggambar kata-kata dendam. Kemenangannya datang dengan elegan, bukti sah, hukum, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Di luar, media sosial ramai membicarakan kisahnya. Banyak yang memuji keteguhan Nadia dan cara ia menghadapi hinaan dengan kepala tegak. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wanita sederhana yang mampu membalik keadaan dengan strategi, sabar, dan martabat. Reaksi Raka dan Karin. Raka berdiri di luar apartemen, wajahnya pucat. Ia mencoba menatap Nadia, tapi kata-kata tidak keluar. Karin menunduk, menutup wajah dengan tangan, menyesal karena kesombongan yang telah ditunjukkan. Bu Ratna hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai Nadia. Maaf, Nat, kami salah,
bisik Raka akhirnya, suaranya penuh penyesalan. Nadia menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf. Yang penting, kalian belajar dari kesalahan ini. Simbol kebangkitan setelah menghadapi mantan suami, pelakor, dan mertua yang sombong, Nadia merasa bebas. Ia menatap keluar jendela apartemennya, melihat matahari terbenam dengan warna emas yang hangat. Ini bukan hanya tentang apartemen. Ini tentang harga diri, keteguhan, dan kesabaran. Aku berhasil membuktikan bahwa orang yang sabar dan bijaksana tidak akan kalah, gumam Nadia dalam hati. Rani dan Dimas, yang sejak awal mendukungnya, tersenyum bangga melihat Nadia kini berdiri tegak, bebas dari hinaan dan ejekan. Akhir yang bahagia dan inspiratif. Nadia mulai merancang kehidupan barunya. Ia tetap sederhana, tapi kini dengan kekuatan dan pengakuan yang pantas. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini belajar bahwa kesederhanaan dan keteguhan bisa jauh lebih kuat daripada kesombongan dan harta semata. Hari itu, Nadia menutup hari dengan senyum tulus. Luka masa lalu telah berubah menjadi pelajaran dan kemenangan. Ia menyadari bahwa balas dendam yang elegan tidak harus penuh kemarahan, cukup dengan kesabaran, strategi, dan bukti yang tak terbantahkan. Kebenaran selalu menang, dan Nadia pun melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati tenang, dan semangat baru, siap menghadapi kehidupan yang lebih indah dan bermakna.